saya ditugaskan dari Pelajaran Bahasa Indonesia untuk membuat vlog berita. Perkenalkan, nama saya Indi Indriani. Di sini saya sebagai editor dan pembuat naskah. Perkenalkan, nama saya Bintang, saya sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Bulan Agama sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Sabillah, saya sebagai presenter. Tujuannya yaitu membuat vlog ini adalah membuat semua orang tahu apa itu P5. Audio Jungle. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Rofi Sabillah yang akan membawakan berita terbaru dan terupdate. 7 Oktober 2024, pemirsa, berita kali ini kita akan membahas tentang sekolah yang sudah memakai kurikulum Merdeka dan tentunya mereka ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5, sebuah program yang bertujuan untuk memperkuat karakter siswa melalui pembelajaran berbasis proyek yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Baik, pada berita kali ini kita akan meliput sekolah SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya bersama rekan saya Bintang Hafiz yang sudah berada di lokasi. Baik, Rofik, kembali lagi bersama saya Bintang dan Breaking News hari ini. Dan sekarang saya sudah berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya. Dan di sini saya sudah bersama narasumber salah satu siswa SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya. Dan saya akan mewawancari mereka tentang pengalaman mereka belajar P5. Halo, selamat sore. Boleh nanya nggak nih? Namanya siapa? Ya, kelas boleh. berapa? Perkenalkan, nama saya Robi dari kelas 11. Oke. Baik, saya sekarang akan memulai pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang P5? Yang saya ketahui yaitu P5 adalah suatu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan konsep seperti kan P5 itu lebih mengarah pada spesifikasi ya. Jadi suatu pelajaran itu diuraikan kembali, kemudian siswa atau siswi akan memilih peminatan. Jadi siswa akan memilih suatu kemana nih arah tujuan yang ada dalam potensi pribadi seperti itu. Oke, yang kedua, di mana kamu melakukan proyek P5? Proyek P5 ini dilakukan di sekolah ya tentunya. Meskipun ada beberapa pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, termasuk pada praktek atau proyek yang lainnya membuat karya seperti itu. Namun pada umumnya dilakukan di sekolah, seperti di ruangan maupun di lingkungan sekitar. Itu. Yang ketiga, kapan kamu memulai belajar P5 ini? Maaf, boleh diulangi? Kapan kamu mulai belajar P5? Karena kan P5 ini sudah baru dilaksanakan ya. Jadi saya tuh mulai belajar P5 itu dari kelas 10 hingga sekarang kelas 11. Pertanyaan yang keempat, siapa yang jadi guru pembimbing dalam belajar P5? Pada waktu kelas 10 saya tuh dibimbing oleh Bu Lina. Kemudian untuk saat ini kelas 11 dibimbing oleh Pak Dede. Pertanyaan yang ke-5, mengapa kamu tertarik untuk mengikuti P5? Menurut saya P5 itu gimana ya, seru gitu kesannya. Terus kemudian P5 itu lebih mengarahkan pada keterampilan pribadi untuk gimana ya, mendekatkan atau lebih memudahkan apakah nanti ke depannya mau seperti apa dan bagaimana seperti itu. Ya. Yang keenam, bagaimana pengalaman kamu dalam belajar P5? Pengalamannya ya ada serunya, terus menyenangkan, kemudian banyak kerjasama itu ditekankan pada kelompok, karena kan P5 itu
dipelajari secara berkelompok seperti itu. Kemudian ada tawa bahagianya bersama teman-teman, belajar bersama-sama seperti itu. Baik, yang ketujuh, apa saja nih manfaat yang kamu dapatkan dari P5? Manfaatnya ya yang saya rasakan seperti potensi itu dalam diri berkembang seperti itu. Kemudian kita itu belajar untuk berpikir kritis, kemudian sebagai kan berkelompok itu ada strukturnya, ada ketuanya, ada tugasnya, bagian peranannya masing-masing. Seperti itu belajar untuk berkomunikasi sama satu sama lain dan ya begitu. Yang ke-8, apa saja tantangan yang kamu hadapi dalam P5 ini? Untuk tantangan sih seperti mungkin kalian juga pasti pernah ya mengalaminya. Jadi ketika membentuk suatu kelompok pasti ada saja anggota yang kurang aktif dalam mengasih saran atau masukan di kelompok. Kemudian contoh ada salah satu anggota nih yang tidak bekerja atau gimana, terus kita harus mengkondisikan kelompok itu agar kondusif seperti itu. Dua pertanyaan lagi. Apakah menurut kamu P5 itu seru? Seru dan menyenangkan, the best. Tapi ada sih yang sedikit stres gitu, mikir tugas sana sini, banyak lah tambahan tugas selain dari pelajaran, kemudian ditambah proyek P5 ini. Pertanyaan yang terakhir, apa harapanmu untuk P5 di masa depan? Apa harapanmu untuk P5 di masa depan? Harapan lebih baik. Harapannya ya P5 itu jadi suatu sistem pembelajaran yang memudahkan siswa dan siswinya untuk lebih dekat dengan lingkungan sekolah atau dengan teknik belajar tersebut semakin teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaannya habis. Oke, terima kasih atas informasinya. Kembali lagi bersama Emropi di studio. Baik, terima kasih Bintang Hafiz. Wawancara tadi menutup acara berita pada sore hari ini. Ikuti terus berita yang hangat selanjutnya. Saya Muhammad Robi Sabilillah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.